Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, pada pagi hari ini kita lanjutkan topik kita di minggu sesi yang pertama, minggu kedua, ya. Topik mengenai HTML lanjutan dan di sini kita akan membahas beberapa tag-tag HTML setelah kita sudah mempelajari tag-tag dasar yang sebelumnya. Nah, pada saat ini agenda kita adalah kita akan merekapitulasi ulang ya yang sudah kalian pelajari di praktikum dan sesi teori sebelumnya di minggu berikut sebelumnya. Kemudian kita masuk ke sebenarnya di praktikum sudah kalian kerjakan ya beberapa terkait text manipulation ya atau memanipulasi teks yang ada yang ditampilkan di dalam browser. Kemudian penggunaan hyperlinks beserta image, form dan ya penggunaan table nantinya. Nah, kita masuk ke agenda yang pertama mengenai rekapitulasi ulang dari penggunaan tag-tag yang sudah kita pelajari di minggu 1 sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu ya. Kita akan mempelajari dua versi dari HTML. Ya. Nah, pertama yang ada di tampilan layar saat ini adalah mengenai struktur dari HTML dokumen yang versi 4 ya. Bisa kita lihat yang paling garis awal ya, yang beralin yang pertama itu mengenai DTD ya, atau document type definition. Nah, kita bisa lihat dari mulai buka kurung, tanda seru document type, HTML public sampai tutup kurung ya. Ini merupakan DTD untuk dokumen atau versi HTML 4. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah ketemu dokumen type yang berbentuk panjang di sini, sebenarnya ini definisi untuk HTML versi yang keempat. Kemudian masuk ke tag berikutnya HTML, kemudian biasa ada head, ya, tag head, kemudian tag title. Ya, title di sini kalau kalian perhatikan secara seksama, ya di situ akan muncul sebenarnya di title bar dari browser kalian. Nah, di poin yang berikutnya adalah di sini mengenai meta element. Meta element di sini sebenarnya lebih mengatur ke karakter set. Bisa diperhatikan di situ ada karakter set UTF-8. Di sini sebenarnya dia lebih ke arah ya pertukaran data antara format pertukaran data sebenarnya. Di sini UTF-8 dia menggunakan 8 bit karakter nanti. Kemudian di sini ada konten teks HTML dan ada mengenai HTTP equivalent mengenai content type. Ya, sebenarnya meta elemen ini bisa beragam jenisnya ya, tapi yang ditampilkan di sini 3 dan di sini sebenarnya tidak akan tampil di dalam browser kalian. Nah, berikutnya ada style dan script element ya. Ketika kita nanti mau melakukan insert ya atau menambahkan file JavaScript ataupun CSS, kita akan menggunakan script yang ada di poin ketiga ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menutup dengan script head ya. Kemudian kita masuk ke dalam tag body-nya ya. Ini yang akan ditampilkan nanti di browser kalian ya. Heading 3, your heading, kemudian ada paragraf di situ your content goes here ya. Jadi bisa kita tambahkan konten-konten lainnya. Kemudian ada penutup tag yaitu body ya. Kemudian penutup tag juga untuk HTML. Nah, kalau kalian perhatikan sebelumnya ya mengenai struktur atau anatomi dari HTML ya, tag-tag HTML. Nah, di sini contoh sebenarnya untuk hyperlink ya. Jadi satu teks bisa hyper atau melink ke halaman web page lainnya ya. Nah, di sini contoh sederhana mengenai ahref ya. Ref di situ adalah atribut, nama atribut ya. Kemudian hope.html itu adalah nilai atributnya. Ya. Sedangkan di sini computer hope itu adalah kontennya. Itu yang akan nanti ditampilkan di browser kalian. Nah, setelah itu akan ada tag penutup ya. A itu hyperlink ya.
untuk satu halaman ke halaman yang lain, itu akan menggunakan tag penutup. Nah, semua itu adalah termasuk elemen. Jadi, perhatikan beda antara elemen, atribut, ya. Kemudian di dalam atribut itu akan ada nama atribut dan nilai atribut, ya. Nanti akan bisa multiple atribut di dalam opening tag-nya, ya. Jadi bisa saja nanti mungkin kita atur misalnya panjangnya, lebarnya, warnanya di dalam opening tag-nya. Ya, jadi perhatikan struktur umum dari HTML, tag-tag HTML yang akan kita pelajari nantinya. Nah, yang sudah kalian pelajari, ya mungkin kalian review kembali ya mengenai penggunaan font. Ya, di sini kategori-kategori font kita sudah pelajari, ya, kita bisa atur ya type dari font yang mau kita gunakan, misalnya Arial atau Times New Roman atau yang lainnya, tergantung dari font type yang kalian pilih. Kemudian berikutnya adalah penggunaan new line, paragraph, dan heading. Ya, tag-tag ini sudah kita pelajari di dalam teori maupun praktikum. Berikutnya adalah aligning text. Jadi kita bisa mengatur ya rata kiri atau rata kanan atau rata tengah dari sebuah teks atau paragraf. Ya. Kemudian yang terakhir yang sudah kita pelajari yaitu mengenai penggunaan list. Ya, ada unordered list dan atau satu lagi adalah order list. Ya. Tolong kalian ulang-ulang kembali praktikum atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya yang ditampilkan adalah atribut dan nilai yang sering digunakan. Ya, kalian pasti bakalan sering menggunakan ini. Contoh pertama di situ adalah face, itu untuk font tadi. Ya, di sini di situ disebutkan describe a type face. Jadi kita bisa memilih ya tipe atau font type dari yang mau kita tampilkan, ya. Kemudian ada color. Color di sini bisa kita pilih, ya. Di situ bisa kita tambahkan atribut color ini ke tag-tag HTML. Contoh di situ adalah font. Ya, dia menggunakan ya tanda pagar FFFF 000 itu untuk hexa dari warna kuning, ya. Kemudian HR itu garis, ya, HR color. Ya, kita bisa tentukan warnanya, ya. Nah, kemudian ada BG color. Di sini sebenarnya lebih ke arah penggunaan background color dari kita bisa tambahkan di body. Ya, body nanti akan berdampak keseluruhan halaman webpage kalian. Nah, berikutnya ada src. Di sini nanti biasanya kita akan pelajari juga mengenai gambar. Dia akan melink ke gambar yang akan kita butuhkan. Ya, nanti akan kita pelajari terkait atribut di sini dan yang paling nanti kita gunakan, sering kita gunakan. Nah, berikutnya kita masuk ke agenda berikutnya mengenai penggunaan HTML ya untuk text manipulation and hyperlinks. Nah, yang pertama di sini yang sudah kalian coba sebenarnya ya, penggunaan dari text manipulation ya. Di sini ada script small. Ya, ini semua harus pakai penutup. Ya. Kemudian berikutnya adalah italic, emphasize. Di sini sebenarnya fungsinya hampir sama. Ya. Dia memiringkan sebuah teks atau sebuah nanti bisa disebutkan di dalam sebuah paragraf ya teksnya. Kemudian ada underline ya, membuat teks di garis bawahi. Kemudian ada line breaks. Ya, kalau kita mau buat paragraf baru, kita bisa menggunakan tag BR, ya, tanpa tag penutup. Nah, berikutnya mengenai text animation. Nah, penggunaan dari text animation ini sebenarnya sudah jarang digunakan, ya, karena permasalahan dari kompatibilitas dari web browser, ya. Nah, browser-browser itu sebenarnya ada kompatibilitasnya dan tag-tag ini sebenarnya kurang disupport lagi ya. Penggunaan marquee ya, ini membuat teks berjalan ya. Kalau misalnya pernah kalian lihat iklan-iklan di dalam web itu yang sering berjalan teksnya, dia menggunakan tag marquee ya, menggunakan penutup. Kemudian yang berkedip-kedip, tulisan yang berkedip atau teks yang berkedip-kedip itu menggunakan tag blink. Nah,
Kita masuk ke penggunaan dari hyperlinks. Nah, hyperlinks di sini kalian harus bisa membedakan sebenarnya di praktikum sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai relative dan absolute addressing atau bisa dibilang kita kalau misalnya mau melakukan pemanggilan halaman web ataupun misalnya nanti penggunaannya di gambar ya. Nah, untuk relative addressing atau URL di sini pembahasannya ya itu biasanya di dalam folder yang ada di misalnya contoh kita menggunakan satu folder ya namanya misalnya NIM kalian atau misalnya penamaan dari foldernya adalah NIM kalian ya semua file-file yang akan mau kita hyperlink atau kita hubungkan satu dengan lain itu dalam satu folder. Itu yang dimaksud dengan relative addressing. Ya. Sedangkan ya yang satu lagi adalah mengenai absolute. Nah, di sini kita mau melink sebuah teks ya. Itu bisa ke halaman dari web domain yang lain. Misalnya contohnya kita mau buat facebook.com gitu ya. Ya, ketika misalnya klik sebuah teks ataupun gambar, ya, itu bisa langsung direct ke alamat web yang mau dituju, ya, tergantung apa yang alamat webnya yang kalian cantumkan di situ di dalam href-nya, ya. Nah, di sini contoh penggunaannya adalah open another external web pages, ya. Di sini beda dari yang relatif dan absolut tadi ya, basic folder structure for site. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebenarnya penamaan file ya beserta location-nya atau direktorinya. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Supaya ketika misalnya kita mau melingkan satu web pages dengan web pages yang lain, ya, itu ditemukan filenya. Ya, contoh di sini ahref article.html. Ya, berarti misal contoh sederhana misalnya code ini akan kita ya cantumkan di indeks HTML. Ya, berarti indeks HTML dan artikel HTML itu di dalam satu folder. Ya, contoh tadi penamaannya adalah NIM kalian. Nah, berikutnya adalah ketika misalnya ada kasus ya hyperlink ya atau teksnya itu hanya didirect ke web page yang ada, jadi nggak membuka web page yang lain, ya. Dalam artian dia misalnya kita klik, misalnya heading 1, dia akan ke bawahnya, gitu ya. Nah, caranya seperti apa penggunaannya? Dia akan menggunakan anchor, ya atau tanda pagar di situ. Nah, contoh di situ ahref, tanda pagar di situ top, ya TOC, kemudian table of content. Yaitu teksnya nanti akan muncul. Nah, ketika kita mau buat hyperlinknya, ya kita menggunakan ya ahref anchor-nya, ya namanya apa, ya kemudian kita sebutkan ya tanpa menggunakan tanda pagar tadi, ya. Nah, ketika misalnya kita klik table of contents, ya dia akan menuju ke ya table of content yang di bawahnya. Yang kita sebutkan namanya. Nah, namanya ini harus sama ya. Ketika misalnya kita mau buat hyperlink di dalam web pages yang sama. Nah, berikutnya adalah mengenai ya hyperlink itu juga dapat di sini contoh sederhananya adalah mengirimkan email. Ya, ketika misalnya kalian lihat dalam sebuah web pages ada link di dalam contact me. Ya, ketika misalnya kita klik dia secara otomatis misalnya membuka aplikasi mail yang ada di komputer kalian, ya, dan mengisi langsung ya domain atau misalnya tujuan dari pengiriman emailnya adalah ke togu@dell.ac.id. Di situ contohnya, ya, nanti bisa digantikan dengan email-email yang lain. Nah, berikutnya adalah mengenai open a file, ya, ketika misalnya kita mau sebuah teks ya akan menuju ke file. Ya, file di sini ada contohnya adalah gambar ataupun PDF ataupun teks. Ya. Nah, ketika misalnya kita klik contoh di situ adalah ahref html40.zip ya. Kemudian tanda penutup HTML zip itu teksnya. Kemudian kita tutup dengan ya
tanda penutup A. Tolong diperhatikan di situ itu pakai slash ya di dalam A yang hashtag penutup. Kita akan ganti ya. Nah, di situ HTML zip itu yang akan muncul di browser kalian. Nah, ketika kita klik teks tersebut ya, dia akan mendownload secara otomatis html40.zip. Ya, perhatikan antara beda html40.zip dengan report/me.pdf. Ya. Nah, file yang ada di dalam html40.zip itu berarti setara. Ya, kalau contohnya ahref yang link ini ya, tag ahref ini itu di dalam satu file, misalnya index.html, ya berarti file html40.zip ini di dalam satu folder. Ya. Nah, beda cerita dengan yang me.pdf. Ya. Contoh sederhana tadi, ada folder NIM kalian, di dalam folder NIM kalian ini ada file index.html. Nah, index.html ini berisi ahref sama dengan report/me.pdf. Ya, kemudian ada my report. Nah, ketika kita klik my report, ya, ketika misalnya kita mau dia download file PDF, ya, yang bernama me. Nah, pastikan bahwa me.pdf ada di dalam direktori report yang ada di dalam direktori NIM kalian. Berarti NIM, ya, kemudian report, kemudian ada nama filenya. Ya, secara otomatis nanti dia akan mendownload ya file me.pdf. Ya, tolong perhatikan lagi ya, file location and name itu harus benar-benar tepat ya. Kalau tidak, filenya tidak akan nanti terdownload. Ya. Masuk kita ke berikutnya adalah mengenai gambar. Ya, penggunaan tag image di gambar itu sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah penggunaan tag img, src, yaitu searching, ya sama dengan me.jpg. Nah, di sini sama juga dengan permasalahan addressing tadi ya. Ingat kembali mengenai absolute and relative addressing. Ya, mengenai directory dan folder ataupun URL. Ya, bisa saja sebenarnya dia mereferensi ke sebuah web address ya yang sudah ada file JPEG-nya contohnya atau PNG atau yang lain. Nah, di sini kita atur ya panjang, tinggi, ya, kemudian kita atur border. Kemudian ALT itu adalah ketika kita arahkan kursor ke gambar, ya, itu akan muncul teks, ya, yang berupa this is me. Nah, perhatikan di sini ya, kembali tadi saya ingatkan kembali image location-nya dan namanya harus sama. Nah, yang perlu saya tekankan di sini ketika kita mau menampilkan gambar di dalam web pages, ya, perhatikan penggunaan ya width sama height-nya. Ya, jangan sebenarnya kalau kalian atur di dalam langsung tag img src tersebut, ya, itu akan berpengaruh nanti ke tampilan gambarnya. Biasanya dia akan bentuknya gepeng kalau misalnya kalian atur sendiri, karena rasio dari gambar tersebut kalian paksakan gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, saya sarankan menggunakan graphic editors yang sudah saya instruksikan di minggu sebelumnya. Ya, bisa pakai Photoshop ya, atau ColorDRAW. Nah, yang terakhir di sini mengenai image size itu akan berpengaruh ke downloading time. Ya, atau ketika kita filenya besar atau gambar yang kalian sajikan itu besar, contohnya me.jpg itu misalnya sampai 500 megapiksel ya, megabyte. Nah, ketika misalnya sebuah web yang kalian mau akses itu misalnya Facebook ya, contoh sederhana, bayangkan misalnya gambar yang ada di situ itu sampai kapasitas yang saya sebutkan tadi, maka browser akan meload ya, untuk mendownload gambar tersebut itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ya. Makanya kadang ketika sebuah gambar itu sangat besar, itu akan di-slice. Ya. Slice gambarnya kemudian ditampilkan di dalam browser sehingga ketika ya user menunggu, ya akan muncul satu-satu gambarnya. Nah, berikutnya mengenai
topik terakhir ya, penggunaan form dan tabel ya. Nah, kapan kita menggunakan form? Ya, form itu akan sangat berguna ketika misalnya kita mau mengumpulkan data dari pengunjung atau user. Ya, contoh sederhana, mungkin kalian sudah pernah mengisi ya user registration atau form registrasi yang pernah tampilkan kepada BHK atau yang dikasih oleh BHK kepada kalian, ataupun mungkin ya panitia PCA sebelumnya yang disuruh mengisi form yang ada di misalnya mobile phone apps ataupun di web apps ya. Bisa saja misalnya dia mau mengisi nama, ya alamat kalian atau email address ya atau alamat email. Nah, yang digunakan itu adalah HTML form format. Bentuk formatnya seperti yang ada di layar ya. Form, kemudian atributnya adalah action ya. Kemudian sama dengan, jangan lupa ya tanda kutip. Kemudian URL. URL di sini bisa ya nama file misalnya .php. Kemudian method ya, misalnya di sini post. Kemudian targetnya itu blank. Ya, ini 3 atribut yang biasa digunakan untuk ya form format. Nah, berikutnya adalah di dalam tag penutupnya ya, itu ada form element. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai form element yang ada di dalam ya format form. Nah, ketika misalnya inputan user tadi ya sudah diisi atau disubmit oleh pengguna, maka datanya itu akan dikirimkan ke server. Nah, pada saat ini mata kuliah PS1 ya kita fokusnya hanya ya membuat UI-nya, user interface-nya ya, yang berisi misalnya form registrasi tadi. Itu kalian harus bisa ya secara tepat mengimplementasikan form registrasi ya sesuai dengan user interface yang diberikan. Seperti itu. Nah, berikutnya mengenai form attributes. Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan beberapa, tapi di sini detailnya. Mengenai action attribute itu mendefinisikan aksi ya ketika misalnya form itu diklik, dia mau ya menyimpan datanya kemana. Ya, itu biasanya berbentuk URL ya. Dan kemudian itu bisa kita redirect ke halaman .php misalnya. Nanti kita akan pelajari secara mendalam di mata kuliah PSW2. Ya. Nah, berikutnya adalah mengenai form data. Nah, ya untuk metode yang tadi ada di situ, metode post ya, bedanya dengan get yang akan ada 2. Sebenarnya ada beberapa lainnya. Tapi yang perlu kalian paham di sini adalah yang penggunaan metode get dan post. Secara default ya, kalau misalnya kita tidak deklarasikan metodenya ya, atribut metodenya. Nah, secara otomatis sebenarnya dia menggunakan metode get. Nah, ketika kita menggunakan metode get ya, data-data yang kita submit itu akan muncul di dalam URL browser kalian. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan metode post ya, makanya tadi saya buat ada contohnya itu adalah method post, karena ya by default tadi get ya. Nah, kalau misalnya kita nggak buat ya udah otomatis dia get. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, kita harus deklarasikan method sama dengan post. Nah, untuk ya karakteristik dari method ini, data yang kita parsing atau yang kita submit itu tidak akan muncul di dalam URL browser. Ya. Nah, berikutnya mengenai target atribut ya. Sebenarnya di sini ketika kita submit sebuah form, nah, ya langkah selanjutnya file yang tadi .php tadi dibuka kemana gitu ya. Nah, ada beberapa 4 bagian di sini yang perlu kalian perhatikan. Secara default itu adalah self ya. Dia akan terbuka di window yang ada di browser kalian. Kalian buka saat ini misalnya. Nah, ketika kita deklarasikan targetnya sama dengan blank, ya, berarti ya prosesnya itu akan dibuka di ya new window. Perhatikan bedanya. Ya, ini kalau blank dia akan menggunakan new window ataupun new tab.
Nah, yang ketiga itu mengenai underscore parent. Nah, responnya itu akan ditampilkan di parent frame, di frame ya. Jadi nanti ada penggunaan frame. Kemudian berikutnya adalah underscore top. Responnya itu akan ditampilkan di ya keseluruhan window yang ada di tampilan kalian, di layar kalian. Nah, berikutnya mengenai form element. Ya, form element di sini terkait tag-tag yang akan nanti bisa digunakan di dalam form. Ada jenis-jenisnya, ya, ada beberapa jenis di sini. Ada input, ya, label, select, text area, button, penggunaan field set dan legend, ya. Kemudian ada namanya hidden element, ya. Untuk input type di sini, ya, kita akan bisa lihat, kita akan pelajari di link berikut ini. Nah, yang general di sini kita perhatikan, ya, ketika kita mau menampilkan UI seperti ini atau user interface seperti ini bentuknya, ya, berisi misalnya dia minta inputan first name misalnya, kemudian last name. Ya, biasanya akan ada tombol submit ya, tapi nanti kita pelajari yang tombol submit. Nah, di sini sebenarnya code-nya seperti apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Di sini ada penggunaan sebelumnya ya, penggunaan heading 2, kemudian ada paragraf, ya, ada penggunaan text manipulation, ya, dia menggunakan strong, ya, bisa jadi sebenarnya menggunakan bold juga bisa ya, sama saja sebenarnya hasilnya, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini dia form, tadi kita pelajari mengenai form, aksinya dia ke action, ya, underscore page.php. Nah, di sini metodenya tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Ya, secara default tadi apa? Ketika misalnya form tidak dideklarasikan metodenya, ya, secara default dia akan berisi get. Ya, kalau misalnya kita mau ganti, kita bisa dari penggunanya nanti. Nah, untuk ID dan name itu harus kita sesuaikan. Ya, jangan lupa menyesuaikan address. Copy saja address. Gunanya nanti akan bermanfaat ketika misalnya kita menggunakan tag-tag CSS maupun tag-tag JavaScript, ya, karena nanti biasanya akan dipanggil atau dikenali elemen ini, ya, input text ini berupa ID address. Nah, coba kita run. Secara otomatis di sini nambah ya, address, kemudian ada minta inputan datanya. Ya. Ini karena data terisi, karena sudah di web browser saya menyimpan data-data saya pribadi. Ya. Nah, ketika misalnya kita klik, dia secara otomatis yang mengirimkan data, ya. Di sini, ya, data yang kita isi tadi adalah Togu, kemudian last name-nya Turnip, kemudian ada address Tulama. Ya. Nah, yang saat ini kita tidak akan sampai membahas detail bagaimana menampilkan seperti ini. Ya, karena itu sudah menggunakan nanti script PHP. Ya, itu fokus kita nanti di mata kuliah PSW 2. Ya. Jadi saat ini kita hanya fokus ke menampilkan, ya, atau membuat atau mengimplementasikan user interface-nya saja. Ya. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh. Nanti kalian coba satu persatu, ya, bedanya apa gitu, penggunaannya seperti apa. Nah, contohnya ketika misalnya kita mau login ke e-course maupun CIS, ya. Nah, biasanya kan minta username dan password. Ya. Nah, bedanya apa gitu ya? Contoh sederhana misalnya. Ketika misalnya kita gunakan input type password, ya, secara otomatis dia akan, ya, menampilkan max dari password yang kita ketik. Ya, dia akan berbentuk bulat-bulat hitam. Nah,
Ya, untuk berikutnya kalian bisa contoh atau ikuti ya tag-tag yang ada di sini. Kemudian kalian run di dalam ya editor kalian ya yang menggunakan Notepad++. Ya, pastikan dulu kalian sudah ya membuat tag-tag awal tadi, yang basic tadi, yang dasar tadi ya, mulai dari dokumen type-nya. Yang ini kalian copy di dalam ya ruang lingkup body-nya. Ya, atau nanti isi kontennya. Ya, ada dari di sini penggunaan type reset. Ya, kita bisa misalnya mereset datanya. Ya, contoh di sini. Ketika misalnya kita sudah isi, ya kita mau reset dari awal lagi. Ya, kita bisa menggunakan input type di sini reset. Ya. Nah, di sini ada input type radio. Ya, perhatikan di sini karakteristik dari input type radio itu ya, a user select only one of limited number of choice. Jadi kita hanya bisa ya diberikan opsi hanya milih satu dari beberapa pilihan. Ya. Jadi kita nggak bisa pilih dua. Nah, apa yang kita gunakan ketika kita mau memberikan pilihannya lebih dari satu, gitu ya? Yang kita gunakan adalah checkbox, ya, input type checkbox. Ya, misalnya I have a bike, I have a car, I have a book. Ya, kita bisa milih lebih dari satu atau semua, atau bahkan tidak memilih sama sekali juga tidak masalah. Ya, bagaimana cara menambahkan opsinya, Pak, gitu ya? Nah, contoh sederhana di sini, ya kita mau nambahkan, misalnya ya, vehicle 4. Ya, checkbox vehicle 4, ID-nya, name vehicle 4, value-nya apa yang ditampilkan? Ya, nanti akan berpengaruh ke datanya, ya. Nah, di sini kita mau sebutkan yang plain. Ya. Kemudian labelnya ini yang keempat, plain. Ya, kita run. Secara otomatis dia akan menampilkan ya I have a plain. Yang bisa di checkbox. Ya, kenapa dia terlalu banyak ya? Space-nya kita hapus BR-nya. Ya, ini line break. Coba kita lihat kembali. Ya, hasil tadi akan terhapus ya, karena kita hanya menggunakan satu BR. Ya, ketika misalnya BR-nya kita tidak gunakan, dia akan ke sebelah dari I have a boat di sini. Ya, itu beda antara tadi ya checkbox dan radio. Kemudian ada button, ya. Ya, di sini kita sebenarnya bisa membuat aksi di dalam button ya. Misalnya kita klik, ya button click me di sini, dia akan munculkan alert, ya, hello world, ya. Bagaimana caranya? Ini ya. Jadi input type button, tambahkan ya atributnya. Ya, atribut di sini memanggil fungsi sebenarnya ini JavaScript. Ya, untuk menampilkan ya message box tadi. Apa isi pesannya? Ya, sebutkan di sini hello world. Atau nanti kita bisa ganti hello PSW 1 misalnya ya. Kemudian value click me. Ya, click me here contohnya. Ya, secara otomatis sebenarnya ini akan mengganti ya nama dari button di sini yang tampil di layar. Ketika misalnya kita klik, ya, secara otomatis akan muncul form atau alert seperti ini, ya, akan munculkan pesannya tadi, hello PSW 1. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk contoh-contoh di sini bisa kalian ikuti, ya, nanti kalian copy-copy di dalam file-file kalian. Nah, secara umum summarize-nya nanti bisa kalian baca di dalam web di sini. Ya.
Nah, contoh tadi sudah saya sebutkan ya. Ini sebenarnya berasal dari W3 School yang tadi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke mengenai penggunaan field set dan legend. Ya, elemen-elemen ini sebenarnya ketika kita mau mengelompokkan data. Ya, misalnya data sekolah, ya data pribadi, ataupun data-data misalnya orang tua. Kita mau buat dia sebentuk frame, ya, mau kelompokkan datanya. Nah, kita biasanya akan menggunakan field set, ya. Dalam field set itu akan ada legend. Legend itu akan berisi nanti, ya, title-nya. Misalnya tadi data personal, ya, atau di sini profile, ya, itu judulnya. Kemudian nanti isinya apa bisa kita sajikan. Jadi untuk menampilkan sebenarnya kotak di sini itu menggunakan field set, ya, supaya dia ada namanya atau judulnya tadi, profile, ya, itu di dalam tag legend. Ya, jadi kalian bisa contohkan di praktikum, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke penggunaan tag terakhir, yaitu table. Nah, mengapa kita harus menggunakan tag table? Ya, nah biasanya di dalam web design, ya, tabel itu digunakan untuk menampilkan data. Data bisa berupa teks, bisa berupa gambar, ya, bisa berupa objek elemen form yang tadi, ataupun objek-objek lainnya. Ya. Nah, di dalam data-data ini kita akan memasukkan ke dalam row dan kolom yang terdapat di dalam sel-sel. Ya. Nah, berikutnya adalah kegunaannya, ya, menggunakan tabel. Di sini untuk mendefinisikan web pages atau tampilan dari web pages, atau untuk mengimplementasikan web layout atau tampilan dari layout sebuah web. Jadi kita bisa atur layoutnya dengan menggunakan tag table, ya, HTML table. Nah, sebenarnya banyak website itu sebenarnya menggunakan tag table, ya, untuk web layoutnya. Jadi profesional website sekarang itu banyak menggunakan, ya, tag HTML menggunakan table. Secara garis besar, ya, table itu menggunakan, ya, sintaks table. Kemudian atributnya ada align, kita bisa atur rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Kemudian border, ya, garisnya nanti. Ada cell padding, ya. Kemudian cell spacing. Ini akan mengatur, ya, teks dengan nanti garisnya. Ya, kemudian ada panjangnya menggunakan relatif. Kalau misalnya persen, ya, tanda persen, ataupun kalau misalnya absolute, ya, itu udah langsung fix. Misalnya kita bisa menggunakan pixel. Ya, bedanya nanti sebenarnya penggunaan persen dan pixel. Ya, persen itu nanti akan menyesuaikan bentuk layar dari laptop ataupun personal komputer kalian. Ya, sedangkan pixel kita langsung by default sudah seperti itu bentuknya. Dia tidak akan bergeser-geser lagi. Ya. Nah, TR kepanjangannya adalah table row. Ya. Kemudian di sini atributnya ada align ataupun v-line. Ya, defaultnya itu adalah middle. Sedangkan TD di sini adalah table data. Ya, atributnya lumayan banyak. Ada row span. Ya, di sini ketika misalnya kita mau menggabungkan, ya, row yang ada di dalam sel. Nanti kita contohkan. Kemudian colspell number, berapa jumlah kolom yang akan kita mau, ya, merge. Ya, kalau misalnya kita di Excel itu di merge, ya, kolomnya. Row tadi itu row-nya, ya. Kemudian ada align, ada v-line. Kemudian bisa kita atur, ya, panjang dan tingginya juga, ya, dengan menggunakan di sini pixel, ya. Nah, contoh penggunaan tag table di sini, ya, mulai dari table border 1 itu tadi garis yang ada di sini, ya. Kalau misalnya kita hapus border 1, ya, muncul garis-garis di sini tidak akan muncul, ya. Kemudian di sini ada TR. TA itu table header, ya. Jadi kalau misalnya kita mau
buat judulnya absolut, ya misalnya itu judul, ya secara otomatis misalnya dia akan terbold tanpa kita menggunakan tadi tag B ataupun tag strong, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya di sini first name, last name, kemudian ada umurnya, ya. Nah maka tampilannya akan berbentuk seperti itu, ya. Nah kemudian tadi kita ada melihat atribut call-span dan row-span, ya. Nah, perhatikan di sini penggunaan call-span dan row-span, ya. Ketika misalnya call-span, dia akan menggabungkan atau merge, ya, kolom sebelahnya, sampingnya, kiri ataupun kanan, ya nanti. Contoh di sini, dia akan menggabungkan yang pertama, ya kolom yang pertama. Maka di atribut TD yang pertama, kita akan menggunakan call-span sama dengan 2. Karena kita merge, ya, 2 kolom. Paham ya? Nah, berikutnya, yang di bawahnya, yaitu menggunakan teks sederhana aja, seperti yang sebelumnya. Ya, 2 dan 3. Nah, sedangkan bedanya dengan menggunakan row-span itu, dia akan menggabungkan, ya, row di bawahnya, atau kolom di bawahnya juga, ya. Maka kita akan menggunakan row-span 2, ya. Bedanya karena tadi dia menggabungkan ke bawah, maka TD yang di bawah itu kita hapus. Makanya TD yang satu di bawah TR ini itu hanya menggunakan 1 TD, ya. Paham ya sampai di sini? Nah, coba tugas kalian berikutnya adalah, ya, membuat tag table, ya, dengan memanfaatkan call-span dan row-span yang sudah diajarkan tadi. Ya, di sini ada 3 nanti TR-nya berarti, ya. Kemudian ada menggunakan di sini hanya menggunakan call-span, ya. Dia hanya menggabungkan atau merge data yang di sampingnya, kiri dan kanan, ya. Nanti kalian coba, ya, seperti apa sebenarnya tag nanti untuk tampilan tabel seperti ini. Nah, referensi yang saya gunakan, ya, untuk topik kali ini yang mengenai HTML tutorial, ya, khususnya sebenarnya untuk versi yang 4, ya. Nah, sebelum saya mengakhiri topik perkuliahan ini, ya, kita lihat contoh tadi penggunaan tabel, ya, supaya kalian paham bahwa penggunaan tabel seperti apa. Nah, ini tadi, ya, saya kelupaan, ya, untuk form, ya, bisa menggunakan seperti ini tadi, ya. Nah, kita tabel, ya. Nah, contoh, ya, kita mau merge data antara, ya, di sini heading-nya kita merge saja. Kita tidak perlu sebenarnya ada month, ada savings. Caranya seperti apa? Ya, yang kita merge tadi kolomnya atasnya, ya, call-span sama dengan, ya, yang mau kita merge berapa? 2, ya. Nah, data yang termerge itu kita hapus, ya. Setelah otomatis dia akan muncul data month saja, ya. Nah, penggunaan yang row-span, contoh sederhana kita mau menggabungkan yang ini, ya. Row tadi itu ke bawah, ya, perhatikan. Row ke bawah, kita mau menggabungkan data yang ada di sini $100 dan $50. Caranya seperti apa? Nah, kita tambahkan dulu TD di sini, kemudian tambahkan atribut row span sama dengan 2. Ya, kalian bisa sekalian mencoba juga, ya. Nah, karena kita mau merge, ya, yang ke bawahnya, row di bawahnya, atau cell yang ini kita mau merge, maka secara otomatis data yang ada di situ kita harus hapus, ya. TD-nya kita hapus juga. Jadi jangan hanya menghapus datanya, ya. Contoh sederhana, kita hapus datanya saja. Tampilannya akan seperti ini, ya. Dia akan masih muncul di sini. Nah, makanya itu kita hapus juga. Nah, TD-nya dihapus. Ketika kita hapus,
ya, maka secara otomatis tampilan akan rapi kembali ya. Paham ya sampai di sini? Nah, tugas kalian jangan lupa ya bagaimana ya menampilkan tabel seperti ini. Ya, supaya kalian paham bagaimana membedakan penggunaan rospen dan colospen yang ada di sini. Ya. Ya, terakhir yang mau saya sampaikan ya kepada kalian terkait perkuliahan kita, ya belajarlah dengan mencari solusi terlebih dahulu, jangan kebanyakan bertanya dulu gitu. Ya. Banyak sumber-sumber yang ada di internet atau kalian bisa menggunakan Google ya. Tapi dicoba terlebih dahulu dan jangan menyerah dulu gitu. Yang ini kalian sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Dan sini kalian ketika misalnya belajar, I take the test, ya saya lulus dan saya lupa apa yang saya pelajari. Tolong jangan seperti orang yang ada di gambar di sini. Ya, tolong kalian ketika memang belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika misalnya nanti kalian ujian, ya kalian lulus dengan nilai yang baik. Ya, kemudian di PSW 2, ya apa yang sudah kalian pelajari, ya dapat kalian gunakan dan dapat bermanfaat ke mata kuliah lainnya. Karena ini adalah mata kuliah dasar, ya, yang harus diambil oleh mahasiswa diploma, ya, dan akan berdampak atau berguna nanti ke mata kuliah selanjutnya. Ya. Sampai di sini topik kita kali ini di week 2, sesi pertama. Ya, sampai jumpa nanti di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.